Halo Sobat Hima, kembali lagi di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Kak Wahyudin, dalam membahas soal-soal TKA Sosum, yaitu ekonomi. Tidak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama. Kelompok biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya volume produksi adalah A. Total fixed cost, B. Average fixed cost, C. Total variable cost, D. Average variable cost, yang E. Marginal cost. Nah, yang dimaksud di soal kelompok biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya volume produksi adalah tidak dipengaruhi oleh jumlah barang ya, atau quantity. Di bahasa Indonesia berarti kuantitas. Atau jumlah barang tadi ya gampangnya. Nah berarti artinya Q-nya berapapun, jumlah barangnya berapapun, biayanya tidak berubah. Biaya tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah berarti kan tetap tuh. Nah, maka yang dimaksud adalah biaya tetap atau total fixed cost. Ini dalam bahasa Indonesia total biaya tetap. Jadi jawabannya yang A untuk nomor yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Biaya total atau total cost adalah, nah ini ada total-totalnya juga, tapi beda sama total fixed cost yang tadi. Kalau biaya total berarti itu mencakup semua biaya di dalam kegiatan produksi. Nah, di sini kita lihat opsinya, yang A, hasil kali biaya rata-rata AC dengan jumlah output. Berarti yang A itu artinya AC dikali Q ya. Terus kemudian yang B, hasil bagi biaya rata-rata AC dengan jumlah output. Hasil bagi berarti AC dibagi atau per Q. Yang C, penjumlahan biaya tetap rata-rata AFC dan biaya variabel rata-rata atau AVC. Berarti AFC plus AVC. Ini. Lalu kemudian yang D, hasil kali biaya marginal MC dengan jumlah output. Berarti MC dikali dengan Q. Yang E, hasil kali biaya variabel rata-rata AVC dengan jumlah output. Berarti AVC dikali dengan Q. Nah, sebetulnya kalau kita mendefinisikan biaya total atau TC, TC adalah penjumlahan dari fixed cost yang udah ada di soal sebelumnya ditambah dengan variable cost. Ya, jadi fixed cost itu yang kita produksi berapapun tetap jumlahnya, kayak biaya buat beli mesinnya atau biaya buat bangun pabriknya. Terus variable cost itu biaya buat bahan bakunya. Jadi makanya total cost adalah fixed cost buat beli mesinnya plus variable cost buat bahan bakunya. Nah, variable cost ini anyway, itu dia berubah setiap kuantitasnya berubah. Nah, TC itu penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Nah, ini kan tapi nggak ada di opsinya. Tapi bukan berarti jawabannya nggak ada. Ya, kenapa? Karena sebetulnya TC itu bisa kita definisikan dengan pendekatan lain. Nah, jadi kalau kita ngomongin di sini A, B, C, D, E, itu kan nggak ada yang ngomongin fixed cost langsung atau variable cost langsung kan. Tapi lebih ke fokus biaya per unit atau biaya rata-rata dan biaya marginal. Nah, kalau kita ngomongin biaya rata-rata, itu ada yang namanya AC, average cost. Nah, AC itu adalah biaya total yang dirata-ratakan atau berarti TC dibagi sama jumlah barang yang diproduksi, dibagi sama quantity. Nah ini kalau kita pindah ruas si Q-nya ke kanan, ya berarti jadinya AC dikali Q itu sama dengan TC. Nah ini sesuai dengan opsi yang atau pilihan yang A ya. Hasil kali biaya rata-rata AC dikali dengan jumlah output atau Q. Jadi jawabannya untuk nomor 2 A lagi. Kita lanjut soal berikutnya, soal yang ketiga. Pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali berarti nyari yang tidak benar atau nyari yang salah. Kita cek aja langsung satu persatu. A. Biaya tetap tidak ditentukan oleh jumlah output.
sedangkan biaya variabel ditentukan oleh jumlah output. Nah, ini masih berkorelasi sama soal nomor 1 sama nomor 2. Ya, biaya tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah output itu salah. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin biaya tetap, itu kan berarti, kalau biaya tetap itu benar ya, tidak ditentukan oleh jumlah output. Karena kan namanya aja tetap. Ya, kayak di nomor 1 tadi. Biaya tetap atau fixed cost itu tidak dipengaruhi oleh output. Jadi output itu adalah Q-nya kan. Fixed cost itu tidak dipengaruhi Q, itu betul ya. Terus kemudian sedangkan biaya variabel ditentukan oleh jumlah output. Nah, ini biaya variabel itu berarti variable cost yang tadi kita sebut di soal nomor 2 ya. Terus kemudian berarti artinya yang A, biaya tetap tidak ditentukan oleh jumlah output, itu benar. Sedangkan biaya variabel ditentukan oleh jumlah output, itu juga benar. Jadi jawabannya bukan yang A, karena yang A ini benar. Ini kakak centang berarti benar, bukan jawabannya ya. Kemudian yang B, biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini juga sama ya. Baru banget tadi di nomor sebelumnya. TC sama dengan penjumlahan biaya tetap atau fixed cost ditambah sama biaya variabel atau variable cost. Ya, ini juga benar. Lalu kemudian yang C, biaya rata adalah penjumlahan biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Nah, biaya rata-rata itu adalah AC. Ya. Nah, AC tadi kan kakak udah kasih tahu ya, dia adalah TC dibagi Q. Nah, tapi TC itu sendiri itu adalah fixed cost ditambah sama variable cost. Gini kan, dibagi Q. Nah, ini berarti kalau kita pisah, fixed cost dibagi Q plus variable cost dibagi Q kan jadinya. Nah, fixed cost dibagi Q itu adalah AFC. Lalu kemudian variable cost dibagi Q itu adalah AVC. Jadi yang C juga benar. Ini karena space-nya udah kepake untuk yang A sampai C, yang D-nya kakak izin pindah ke bawah sini ya. D. Semakin besar biaya yang digunakan, semakin banyak jumlah output yang dihasilkan. Oke. Semakin besar biaya yang digunakan, semakin banyak jumlah output yang dihasilkan. Satu lagi yang E, semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, semakin besar biaya yang digunakan. Nah, tuh. Ini menarik ya. Jadi seolah-olah kayak dibolak-balik aja kan kalimatnya. Yang D, semakin besar biaya yang digunakan, berarti cost-nya itu makin besar atau biayanya makin besar, maka semakin banyak jumlah output yang dihasilkan. Q-nya makin besar. Nah, kalau yang E, semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, ya, ini berarti Q-nya makin besar, ya, maka semakin besar biaya yang digunakan. Berarti cost-nya makin besar. Ini kakak langsung bahas bareng D sama E karena berhubungan, cuman beda sebab akibatnya doang. Nah, yang betul tuh cost menyebabkan outputnya makin banyak, gitu kan? Atau produksi kita yang menyebabkan cost-nya makin besar. Nah, tentu yang benar adalah Q-nya dulu, ya kan? Q-nya berubah, bikin biayanya berubah. Berarti Q-nya lebih besar, cost-nya lebih besar, itu betul yang E. Jadi yang salah itu yang D. Gitu. Jadi salahnya lebih ke bukan salah konsep sih, tapi lebih ke balik aja korelasi sebab akibatnya. So, untuk nomor 3 ini jawabannya yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Sebuah percetakan diminta mencetak tiket sebanyak 5.000 lembar dengan total biaya cetak 15 juta rupiah. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 20 juta, maka per lembar tiket harus dijual dengan harga berapa? A. 4.000, B. 5.500, C. 6.000, D. 7.000, dan yang E. 9.000. Oke, kita list dulu informasi yang diketahui di soal ya. Sebuah percetakan diminta mencetak tiket sebanyak 5.000 lembar. Nah, sebanyak 5.000 lembar itu berarti adalah kuantitinya atau jumlah barangnya. Ya, diwakilkan oleh jumlah tiket di sini ya. Berarti Q-nya 5.000. Lalu kemudian total biaya cetak itu 15 juta. Berarti ini total cost-nya 15 juta. Lalu kemudian untuk mendapat keuntungan sebanyak 20 juta, berarti ini profitnya 20 juta. Ya, lembar tiket harus dijual dengan harga berapa? Ini ya P-nya, price-nya berapa. Oke, kita udah masuk ke ngomongin tentang profit atau berarti keuntungan atau laba ya kalau di bahasa ekonominya.
Nah, kalau kita ngomongin profit atau laba, ya, atau keuntungan, itu dinosikan seperti Pi pada matematika ya. Nah, Pi itu adalah TR dikurang TC. TR itu apa? TR itu adalah total revenue. Total revenue adalah pendapatan total dari jumlah barang yang dijual. Nah, kalau kita mau nyari TR, itu bisa dengan pendekatan berapa harga satu barangnya yang dijual dikali sama banyaknya barang yang terjual. Artinya seperti itu kan. Nah, ini coba kita lihat yang udah kita punya datanya apa aja. Ada profitnya 20 juta, masukin dulu 20 juta gitu kan. Terus kemudian TR-nya kita belum tahu, dikurang dengan TC. Nah, TC-nya 15 juta. Nah, dari sini kita bisa dapetin TR-nya. Berarti jadinya 20 juta, terus 15 jutanya pindah ruas ke kiri, plus 15 juta sama dengan TR. Sehingga kita dapat TR sama dengan 35 juta. Oke, ini step 1 kita dapetin TR-nya. Lalu kemudian tadi sesuai definisi awal, total revenue atau total pendapatan adalah harga suatu barangnya berapa dikali banyak yang terjual berapa gitu kan. Berarti TR itu adalah P dikali Q. Nah, TR udah tahu 35 juta. P-nya atau price-nya atau harganya kita belum tahu, kuantitinya kita tahu 5.000. Ini ya, sehingga price adalah 35 juta dibagi dengan Q-nya 5.000. Nah, ini kita bisa coret nolnya ya. 3 habis, tinggal 35.000 bagi 5. 35 bagi 5 itu 7. Berarti jawabannya, sebentar ya 7-nya kurang bagus tulisnya. 7. Berarti jawabannya price kita adalah 7.000. Di mana tuh yang opsi? Oke, berarti di opsi ada yang di poin D ya, 7.000. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Pernyataan yang benar untuk menggambarkan karakteristik biaya produksi adalah, sampai salah ngomong tuh, karakteristik kurva biaya produksi adalah karakteristik ya teman-teman. Nah, jadi di sini opsi yang A itu adalah kurva biaya rata AC berada di bawah kurva biaya variabel rata-rata AVC. Yang B, kurva biaya rata AC berada di atas kurva biaya variabel rata-rata atau AVC. Lalu kemudian ada C, kurva biaya marginal MC memotong kurva biaya rata AC. Yang D, kurva biaya marginal MC memotong kurva biaya rata AC ketika AC naik. Yang E, kurva biaya marginal MC memotong kurva biaya rata AC ketika AC maksimum. Oke. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget ya di opsi yang dibahas. Tapi kalau teman-teman jeli, itu ada yang berlawanan. Opsi yang A sama opsi yang B. Jadi ini sedikit tips juga buat teman-teman nanti kalau mau mengeliminasi soal gitu ya. Mengeliminasi jawaban maksudnya untuk memudahkan menjawab soal. Terutama untuk nyari pernyataan benar atau salah gitu ya. Pasti kan kalau dia berlawanan nggak mungkin dong benar dua-duanya. Berarti satu benar satu salah. Nah, sebenarnya kalau kita tebak dari logika seperti itu, maka jawabannya antara A sama B. Ya, jadi kita fokus ke situ dulu ya. Kurva biaya rata AC berada di bawah kurva biaya variabel rata-rata atau AVC. Nah, sekarang kalau kita ngomongin biaya variabel rata-rata ya, sama biaya rata-rata. Ya, biaya rata-rata itu tadi kita udah sempat bahas, itu adalah TC dibagi Q. Jadi total biaya dibagi sama jumlah barang. Nah, kalau kurva biaya rata-rata itu adalah AVC sama dengan VC dibagi Q. Variable cost atau biaya variabel dibagi sama Q. Nah, TC itu sendiri itu tadi adalah fixed cost ditambah sama variable cost ya. Dibagi Q. Nah, komponennya aja itu lebih banyak yang biaya rata-rata. TC dibagi Q, TC-nya sendiri adalah fixed cost plus variable cost atau FC ditambah VC. Nah, berarti artinya secara logika, maka
TC dibagi Q atau AC itu lebih besar pasti dibandingkan AVC gitu. Nah, sehingga secara grafik pun juga sama ya. Jadi kalau kita gambar grafiknya, ini ada quantity, jumlah barang, di sini ada cost untuk di sumbu vertikalnya atau berarti biaya. Nah, kalau kita ngomongin AVC itu di sini nih, set kayak gini lah kurang lebih, kayak huruf U. Terus kemudian kalau AC dia kayak huruf U juga, tapi di atasnya, dan semakin ke kanan semakin mendekat. Ya, ini tadi yang bawah adalah AVC. Lalu kemudian yang atas ini adalah AC. Oke. Nah, grafik itu sebenarnya gambaran dari konsep dasarnya. Jadi ketika kita udah paham konsep dasarnya bahwa AC lebih besar pasti nilainya dibandingkan AVC, maka secara grafik AC di atas AVC. Maka yang benar adalah AC berada di atas ya, bukan di bawah dari kurva biaya variabel rata-rata. Jadi yang A itu di bawah salah, maka jawabannya itu yang di atas, yang B untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-6. Cuaca buruk yang panjang membuat hasil tangkapan ikan berkurang. Bagi perusahaan penangkapan ikan, keadaan tersebut akan menyebabkan A. Kurva biaya variabel rata-rata bergeser ke atas. Yang B. Kurva biaya variabel rata-rata bergeser ke bawah. Yang C. Kurva biaya variabel rata-rata tidak bergeser. Yang D. Kurva biaya tetap rata-rata bergeser ke bawah. Yang E, kurva biaya rata-rata bergeser ke bawah juga. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin pergeseran kurva, ya, baik kurva biaya variabel maupun kurva biaya tetap, gitu ya. Ataupun yang E, kurva biaya rata-rata, ke atas sama ke bawah dulu yang kita harus pahamin. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di sumbunya ya, sebentar, ini miring ke garis ulang. Ya, ada sumbu vertikal sama ada sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu kan quantity, jumlah barang. Terus sumbu vertikal itu cost atau biaya. Nah, geser ke atas, misalnya nih contoh aja kita ambil AC aja dulu. Ya, ini ada AC1, terus kemudian ada AC2. Ya, geser ke atas itu artinya untuk jumlah barang yang sama, anggaplah kita punya Q1 di sini. Ya, berarti kalau ketemu AC1 kan dia bakal belok ke kiri di sini. Berarti di sini kita punya C1, kakak singkat aja. Itu artinya cos 1. Lalu kalau kita naikin lagi terus ke atas sampai menyentuh AC2 lalu baru belok ke kiri, berarti di Q1 cosnya itu di C2. Oke. Nah, artinya apa? Kalau geser ke atas, artinya cost-nya untuk unit yang sama atau untuk jumlah barang yang diproduksi jumlah sama, itu naik biayanya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin cuaca buruk yang panjang. Ya. Membuat hasil tangkapan ikan berkurang. Oke. Kalau hasil tangkapan ikan berkurang, berarti kan artinya kuantitinya atau jumlah barangnya itu nggak seperti biasanya. Ya, jadi kuantitasnya turun. Oke. Nah, bagi perusahaan, penangkapan ikan tersebut akan menyebabkan apa? Nah, berarti artinya kalau kita ngomongin nelayan, kita simulasiin aja nih. Nelayan itu nangkap ikan, gitu ya. Yang nelayan lakuin apa? Berlayar dulu, ya kan? Berlayar dulu berarti dia keluar solar ataupun bahan bakar buat perahunya, gitu ya. Atau apapun lah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dia berlayar, gitu. Terlepas dapat ikan atau enggak, itu fixed cost-nya, ya kan? Lalu kemudian kalau kita ngomongin rata-ratanya, berarti kan fixed cost-nya nanti akan dibagi sama quantity. Ya. Lalu kemudian ada juga variable cost-nya. Itu nanti akan ngaruhnya ke total cost-nya. Fixed cost ditambah variable cost itu jadi total cost, dibagi Q nanti jadi AC, average cost. Oke. Di sini yang A, diulang lagi, kita baca sekali lagi. Ya, kurva biaya variabel rata-rata bergeser ke atas. Oke, ini bisa kita keep karena ke atas. Ya. Terus kemudian kurva biaya variabel rata-rata bergeser ke bawah.
Ini harusnya tidak, ya. Jadi yang ke bawah ini langsung kita silang aja. Kurva biaya rata-rata tidak bergeser. Nah, ini juga sama, tetap itu berarti tidak geser. Lalu kemudian kurva biaya tetap rata-rata bergeser ke bawah. Ya, ini juga salah. Kalau bergeser ke bawah berarti harusnya jumlah Q-nya makin besar. Yang E, kurva biaya rata-rata bergeser ke bawah. Ini juga salah. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi, intinya ya, kita ngomongin biaya apapun ya yang dalam konteksnya itu rata-rata ya, karena di soal ini semuanya ngomongin rata-rata nih. Rata-rata, 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 rata-rata. Itu dipengaruhi satu hal penting, yaitu kuantitas. Nah, kalau kita ngomongin ABC, average variable cost, itu adalah variable cost dibagi sama Q ya. Nah, ketika Q-nya makin banyak, berarti variable cost-nya secara logika dia akan turun. Gitu ya. Nah, tapi di sini kan tangkapannya berkurang. Berarti yang terjadi bukan kuantitinya bertambah, tapi kuantitinya turun. Nah, ketika kuantitinya turun, berarti yang ada, maka AVC-nya akan naik. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-7. Bila diketahui fungsi biaya TC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 12Q ditambah 2, maka fungsi MC yang bersesuaian adalah, oke, berarti kita dikasih TC, disuruh nyari MC. MC itu marginal cost. Nah, secara matematis, marginal cost itu bisa kita cari dengan menurunkan fungsi TC atau total cost-nya. Nah, TC kita di sini adalah 3Q kuadrat dikurang 12Q ditambah 2. Ini kalau kita turunkan, berarti jadinya 2 pangkatnya dikali ke depan, jadi 6. Q, ya masih, pangkatnya dikurang 1, berarti jadi 2 dikurang 1, nggak usah ditulis ya. Terus kemudian dikurang 12Q. Nah, 12Q itu kalau diturunin berarti, karena cuma ada Q aja, maka jadi 12 aja, ditambah 2. Nah, 2 itu kan nggak punya variabel, nggak punya Q. Dia diturunin jadi 0. Jadi kita nggak usah perlu tulis. Oke, jadi sehingga untuk soal yang ke-7 ini, nilai MC-nya atau fungsi MC yang bersesuaian adalah 6Q dikurang 12. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Bagaimana Sobat Bima? Apakah sudah paham dengan soal-soal yang kita bahas di video barusan? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Bimbingan Alumni, serta like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga satu pesan dari kakak, jangan lupa untuk kuasai konsep-konsep dasar di TKA Sosum dan latihan soal yang banyak, karena itulah hal yang paling penting untuk sukses di TKA. Terakhir, Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih